Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renita Dwi Safitri dengan NIM 2010 207011. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Pembelajaran Mikro. Selamat menyaksikan. Pada video pembelajaran kali ini masih membahas mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Adapun submateri pembelajaran pada video ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian imbibisi pada tumbuhan, yang kedua menjelaskan struktur biji pada tumbuhan, dan yang terakhir yaitu menyebutkan faktor pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Submateri pertama yaitu pengertian imbibisi pada tumbuhan. Apakah kalian pernah mendengar istilah imbibisi pada tumbuhan? Imbibisi adalah peristiwa masuknya air ke suatu zat melalui pori-pori atau bisa disebut juga dengan osmosis penyerapan air pada tumbuhan. Nah, air yang masuk ke dalam biji pada proses imbibisi ini mengaktifkan enzim-enzim yang telah ada di dalam biji tersebut untuk dapat membantu proses terjadinya perkecambahan pada biji. Berikut merupakan gambar proses imbibisi pada tumbuhan. Submateri selanjutnya yaitu struktur biji pada tumbuhan. Apakah kalian tahu bagian-bagian atau struktur pada biji? Biji merupakan bakal biji atau ovulum dari tumbuhan berbunga yang sudah matang. Nah, biji dapat terlindung dengan organ lain seperti buah pada angiosperma atau Magnoliophyta. Selanjutnya yaitu struktur pada biji. Yang pertama ada plumula yang merupakan embrio yang akan tumbuh menjadi daun pertama. Dan yang kedua ada radicula yang merupakan poros embrio yang tumbuh ke bawah, selanjutnya akan menjadi akar primer. Selanjutnya ada selubung biji yang merupakan selaput tipis yang melindungi biji dari kerusakan fisik serta mencegah penguapan air yang berlebihan. Yang keempat ada hipokotil yang merupakan bagian embrio yang berada di bawah poros embrio. Yang kelima ada epikotil yang merupakan bagian embrio yang berada di atas poros embrio. Yang keenam ada embrio yang merupakan calon tanaman atau tumbuhan baru yang menyatukan dua kotiledon yang terpisah. Yang terakhir yaitu ada kotiledon yang merupakan bagian biji paling besar yang berisi cadangan makanan untuk embrio. Berikut ini merupakan gambar-gambar struktur yang menyusun biji pada tumbuhan. Materi terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Apakah kalian tahu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Faktor pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada faktor dalam. Nah, faktor dalam ini ada faktor genetik yang merupakan bentuk fisik atau urutan DNA penyanyi protein, polipeptida atau seuntaian DNA. Yang kedua yaitu ada epigenetik yang merupakan suatu fitur dalam sel yang dapat diwariskan ketika sel membelah, tetapi mereka tidak merubah gen itu sendiri. Yang ketiga ada hormon. Nah, hormon tumbuhan ini memiliki efek pada tumbuhan tergantung pada lokasi dan konsentrasi relatif hormon terhadap hormon lain.
kedua yaitu faktor luar. Nah, faktor luar ini terdiri dari air. Air diperlukan tumbuhan dalam berbagai proses fisiologis. Tanpa air yang cukup, tumbuhan akan mengalami banyak gangguan. Yang kedua ada suhu. Suhu yang kurang sesuai akan menyebabkan kerja enzim di dalam sel-sel kurang optimal, sehingga proses metabolisme akan terganggu. Selanjutnya yaitu ada kelembapan. Tanah yang lembab sangat cocok untuk pertumbuhan, terutama saat perkecambahan biji. Hal ini karena tanah yang lembab menyediakan cukup air untuk mengaktifkan enzim. Dan yang terakhir yaitu ada pH. Jika tanah terlalu asam, klorofil akan rusak sehingga mengganggu proses fotosintesis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.